你哪都不能去。地方。Halo semua, selamat datang di Film Area. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Di video kali ini, Film Area akan membawakan sebuah alur cerita film berjudul Green Snake: The Fate of Reunion. Film diawali dengan memperlihatkan suatu tempat misterius bernama Pegunungan Jinling. Di dalam danau, iblis ular yang dikenal sebagai King Er berenang dengan sangat anggun. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih yang ada di hatinya. King Er melihat ke pegunungan sambil mengeluarkan roh bunga yang pernah diberikan oleh kekasihnya. Ia mengungkapkan rasa rindunya karena mereka belum pernah bertemu lagi selama lebih dari 300 tahun. King Er itu pun mulai menangis, bahkan air matanya berubah menjadi es. Saat dia menyelam di dalam air, ia mengeluarkan racun es sampai tak sadarkan diri. Untungnya, seorang pria dapat segera menyelamatkannya dari danau tersebut. Ternyata, pria itu merupakan dewa gunung bernama Ziyue. Dan dia ingin agar King Er melupakan jodohnya yang telah mati sebagai manusia. Tapi, King Er sangat mencintai kekasihnya, sehingga tidak mau melepaskannya. Adegan beralih memperlihatkan sebuah kota terdekat yang mana terdapat orang-orang yang sedang mengadakan pesta. Di sana terdapat banyak wanita cantik sedang menjamu tamu mereka. Kemudian terdapat gadis yang sangat cantik. Ia mampu mengubah semua pria menjadi terhipnotis karena kecantikannya. Ia perlahan-lahan masuk ke kamar mandi. Salah satu pria di sana masuk mengikutinya. Tetapi ketika pria itu berbalik, dia ketakutan melihat gadis itu telah kehilangan wajahnya. Pria itu berusaha mati-matian untuk lari, tetapi dengan cepat dihentikan oleh sihir wanita tersebut. Wanita itu akhirnya menghisap jiwa pria tersebut. Ternyata gadis itu sebenarnya adalah iblis kalajengking yang menyamar. Beberapa saat kemudian, para pemburu iblis memasuki kota. Namun manusia yang ada di sana telah diserang oleh iblis kalajengking. Para pemburu iblis itu mulai bertarung dengan iblis di sana. Para pemburu mencoba untuk menggunakan senjata dan menembakkan panah, tetapi iblis itu mampu menghindarinya. Serangan tersebut dihindari dengan melompat melintasi atap. Para pemburu mengejar iblis itu sampai akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan. Iblis itu menyerang para pemburu, tetapi untungnya mereka dapat menghindari serangan tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka, yang mana para pemburu menggunakan sihirnya untuk menjebak iblis itu. Salah seorang pemburu mengambil kesempatan dan menendang iblis itu ke tanah. Kemudian ia menyegel iblis tersebut dengan menikamnya tepat di dadanya. Para pemburu itu sebenarnya berburu energi iblis untuk menyembuhkan penyakit gurunya. Salah satu pemburu mengungkapkan bahwa satu-satunya bahan yang kurang sekarang adalah hati iblis ular. Adegan beralih memperlihatkan iblis kalajengking yang telah menjadi lebih kuat karena memangsa jiwa manusia. Kemudian dia berencana untuk membunuh iblis ular juga untuk mencuri hatinya. Pada saat yang sama, para pemburu berencana untuk meninggalkan kota. Tetapi mereka merasakan kehadiran iblis kalajengking yang sedang menuju ke pegunungan Jinling. Para pemburu itu mengikutinya. Mereka akhirnya tiba di depan gunung besar yang dilindungi oleh perisai yang kuat. Tetapi, salah seorang pemburu bernama Cuilan bertekad untuk menjelajahi gunung itu. Dewa gunung menyadari adanya manusia yang menyusup ke gunung Jinling. Kemudian dewa gunung tersebut memunculkan mantra sihir yang kuat dan melemparkannya langsung ke para pemburu. Semua pohon mulai bergoyang dan juga orang-orang terlempar ke udara. Mereka berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari daerah itu dengan melompat melintasi pohon. Tetapi sebelum mereka dapat melarikan diri, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan iblis kalajengking.
dan menyebabkan mereka terjatuh. Iblis kalajengking meracuni Cuilan dengan menancapkan ekornya pada dada Cuilan. Hal tersebut menyebabkan Cuilan menjadi kesakitan. Beberapa saat kemudian, Cuilan terjatuh ke danau. Iblis ular menemukan Cuilan yang sedang terluka. Ia pun terkejut melihat Cuilan yang terlihat mirip dengan kekasihnya. Karena hal itu, iblis ular menyelamatkannya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Cuilan terbangun dan melihat seorang wanita cantik yang belum pernah dia temui sebelumnya. Gadis itu mencoba menghiburnya, tetapi Cuilan segera melarikan diri. Gadis itu pun terus menghentikannya. Cuilan melihat senjatanya bereaksi, yang membuatnya sadar bahwa gadis itu adalah iblis. Kemudian gadis itu menjelaskan kepada Cuilan bahwa ia bernama King Er. Ia memberitahu Cuilan bahwa Cuilan adalah reinkarnasi dari kekasihnya. Cuilan tidak mengingat ingatan masa lalunya. King Er pun berjanji akan membuktikan bahwa semua yang dia katakan benar. King Er kemudian membawa Cuilan melintasi pegunungan dan akhirnya tiba di bawah pohon raksasa, yang mana Cuilan menyadari bahwa dia pernah ke sini sebelumnya. Tiba-tiba, Cuilan mendapat penglihatan masa lalunya. King Er memberitahu Cuilan bahwa dia dulunya adalah dewa pohon raksasa yang selalu melindunginya. Namun, ketika King Er jatuh sakit, kekasihnya memutuskan untuk melanggar aturan surga dan menghidupkan kembali King Er dengan menggunakan buah kehidupan. Hal ini menyebabkan para dewa menghukum kekasihnya dengan mengambil kekuatannya dan menjadikannya sebagai manusia. King Er mencoba membuat Cuilan mengingat semua kenangan masa lalunya, tetapi Cuilan menolak untuk menerima hal tersebut. Karena sejak usia muda, ia didoktrin bahwa semua iblis pada dasarnya jahat. Cuilan memberitahu King Er untuk tidak mengikutinya lagi. Kemudian Cuilan pergi dengan meninggalkan King Er sendirian. Adegan beralih memperlihatkan iblis kalajengking yang ternyata masih berada di pegunungan Jinling. Ia merasuki salah satu teman King Er. Pada saat yang sama, Cuilan terus berusaha melarikan diri dari pegunungan Jinling. Tetapi ia terganggu oleh kunang-kunang yang dikendalikan oleh iblis kalajengking. Beberapa saat kemudian, iblis kalajengking tersebut menyerang Cuilan. Cuilan mencoba mati-matian untuk membela diri, tetapi akhirnya ia terjatuh. Iblis kalajengking perlahan-lahan berjalan ke arah Cuilan untuk membunuhnya. Tetapi King Er datang tepat waktu dan menolong Cuilan. Iblis kalajengking mulai mengejek King Er karena ia mencintai manusia. Sebelum mengungkapkan bentuk aslinya, King Er menyerang iblis kalajengking tersebut dengan kekuatannya. Kemudian, iblis kalajengking tersebut membalas dengan menggunakan racun yang membuat King Er kesakitan. Karena tidak ada pilihan lain, King Er akhirnya melepaskan kekuatannya. Ia pun berubah menjadi ular raksasa dan menyerang iblis kalajengking. Iblis kalajengking tersebut menggunakan sihir hitamnya, tetapi mengalami kesulitan untuk menahan ular raksasa tersebut. Karena merasa terpojok, iblis kalajengking tersebut segera mundur. Kemudian, King Er kembali ke bentuk manusianya seperti semula. Kemudian King Er menolong Cuilan dengan memberikan energi kehidupannya, yang membuat King Er pingsan. Beberapa saat kemudian, Cuilan pulih dari lukanya, tapi dia masih merasa sulit untuk mempercayai King Er. Beberapa saat kemudian, Dewa Gunung muncul dan menolong King Er. Kemudian ia memarahi Cuilan karena begitu buta terhadap cinta King Er padanya. Cuilan akhirnya memutuskan untuk pergi kembali ke kuil. Kemudian ia mengobrol dengan gurunya. Beberapa saat kemudian, datanglah orang yang membawa kabar bahwa ada iblis yang menyerang kota. Cuilan segera pergi ke kota dan melihat bahwa banyak yang telah dibunuh oleh iblis ganas. Tiba-tiba Cuilan melihat bayangan berjalan di atas atap. Para pemburu mengejar bayangan itu. Mereka akhirnya tiba di sebuah bangunan besar dan mereka pun terkejut melihat wajah raksasa iblis kalajengking melayang di udara. Kemudian iblis itu mulai menggunakan kekuatan luar biasanya sehingga menyebabkan angin puting beliung besar yang menyebabkan para pemburu itu terhempas ke udara. Kemudian iblis kalajengking menculik Cuilan dan menjadikannya sebagai umpan agar King Er datang menemuinya. Iblis kalajengking tersebut mengolok-olok Cuilan karena begitu mudah ditipu, sehingga iblis kalajengking mengambil bunga roh darinya. Ia berencana menggunakan bunga roh itu untuk memikat King Er agar datang menemuinya.
Di tempat lain, King Er menyadari bahwa Cuilan sedang dalam bahaya. Ia bergegas menuju tempat iblis kalajengking tersebut. Beberapa saat kemudian, King Er tiba di gedung yang mana tempat Cuilan ditahan. Dengan cepat ia menemukan iblis kalajengking yang sedang menyandera Cuilan. Kemudian kedua iblis tersebut bertarung dengan sengit. Mereka mengeluarkan kekuatan masing-masing. Sampai pada akhirnya King Er berhasil melukai wajah dari iblis kalajengking. Karena hal itu, iblis kalajengking memilih mundur dan menghilang. Sementara King Er jatuh ke lantai karena racun es. Melihat tersebut, Cuilan pun tak tega dan menolong King Er. Cuilan pun berjanji untuk menyelamatkannya, tidak peduli apa yang terjadi. Sebelum mengembalikan King Er ke Gunung Jinling, Cuilan akhirnya memutuskan untuk beristirahat di hutan. Cuilan berusaha mati-matian untuk menghangatkan tubuh King Er dan mencoba menyembuhkannya. Cuilan tak ingin King Er mati kedinginan. Skin beralih memperlihatkan kuil pertapa, yang mana di sana Cuilan dicurigai menghilang karena telah tergoda iblis, sehingga gurunya secara terpaksa harus menangkap Cuilan. Gurunya menyuruh semua muridnya untuk mencari Cuilan dan menangkapnya. Para pertapa itu mulai mencari di mana keberadaan Cuilan. Kemudian datanglah iblis kalajengking mengambil alih tubuh pertapa wanita. Besok paginya, Cuilan bangun dari tidurnya dan menyadari bahwa King Er telah menghilang. Kemudian dia mencari King Er dan akhirnya mereka bertemu. King Er berterima kasih kepada Cuilan karena telah menyelamatkan hidupnya. Ketika asik mengobrol, datanglah para pertapa dan gurunya. Gurunya menyuruh Cuilan untuk menyerahkan King Er. Cuilan berusaha meyakinkan gurunya bahwa King Er tidak bersalah. Karena Cuilan tak meyakinkan para pertapa, ia mencoba melarikan diri bersama King Er. Pertempuran antara guru dan murid tak terhindarkan. King Er berubah menjadi ular raksasa dan menyerang para pertapa. Karena kekuatan King Er yang belum pulih dan juga jumlah musuh yang dihadapinya terlalu banyak, King Er pun dapat dikalahkan oleh para pertapa dan berhasil mengeluarkan jantung ular tersebut. Sebelum King Er terbunuh, untungnya Dewa Gunung menyelamatkan King Er tepat pada waktunya. Dan dengan cepat dia membawa King Er kembali ke Gunung Jiling. Dewa Gunung berusaha menyelamatkan King Er dengan mempertaruhkan nyawanya. Karena hal itu, Dewa Gunung kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi manusia biasa. Di sisi lain, guru pertapa telah kembali ke kuil dan menggunakan hati ular tersebut untuk mendapatkan kembali semua kekuatannya yang pernah tersegel. Aura gelap benar-benar mengubah orang tua itu dan mengubahnya kembali ke bentuk aslinya. Ternyata sosok asli dari guru Cuilan merupakan iblis Katak, yang merupakan guru dari iblis kalajengking. Iblis Katak itu menyerap semua energi dari para murid dan membunuh mereka pada saat yang sama. Iblis kalajengking akhirnya mengungkapkan bentuk aslinya. Ternyata mereka berdua telah bekerja sama dari awal untuk membalas dendam pada iblis ular. Karena pada zaman dahulu, iblis Katak telah disegel oleh iblis ular dan juga kekasihnya. Iblis Katak tersebut memanfaatkan Cuilan yang menganggapnya sebagai guru untuk melancarkan rencananya. Iblis tersebut kemudian menyerap jiwa dari iblis kalajengking. Mendengar kata-kata iblis itu, Cuilan bergegas menemui King Er di pegunungan Jinling. Pada saat yang sama, King Er akhirnya terbangun dari komanya. Ia bangun dan terkejut bahwa dia masih hidup. Tetapi, dengan cepat dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, karena Dewa Gunung tidak ada di sana. Kemudian dia segera bergegas keluar dan pergi ke arah Dewa Gunung yang duduk sendirian. Namun Dewa Gunung hanya memberitahu King Er untuk menjaga dirinya sendiri karena dia tidak bisa lagi melindungi King Er. Kemudian awan menjadi gelap disertai petir bermunculan yang menandakan Gunung Jinling sedang dalam kekacauan. Karena Dewa Gunung sudah tidak lagi mampu melindungi mereka dari kejahatan yang mendekat. Tak lama kemudian, muncullah iblis Katak jahat. King Er terkejut melihat bahwa iblis itu merupakan musuh lamanya. Iblis Katak telah mendapatkan kembali kekuatannya. Iblis tersebut mulai menyerang sementara orang-orang di sana berusaha mati-matian untuk bertarung. King Er menggunakan sihirnya untuk melindungi teman-temannya, namun kekuatan lawan terlalu kuat.
Kemudian iblis katak tersebut menyerap semua energi dari iblis yang ada di sana dan mengubahnya menjadi debu. Melihat hal tersebut, King Er pun menjadi marah dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun, iblis katak mampu menahan serangan King Er. Malahan, ia menyerang balik King Er dengan kekuatannya. Untungnya, Ziyue mampu menyelamatkan King Er, walaupun itu harus mengorbankan nyawanya. King Er pun marah dan kemudian berubah menjadi ular raksasa menyerang iblis katak tersebut. Pertarungan itu membuat King Er kehabisan tenaga. Sementara iblis katak terlihat sangat bahagia karena memenangkan pertarungan. Tiba-tiba datanglah cuilan menyerang iblis katak tersebut. Namun dengan mudahnya iblis katak tersebut dapat menahan serangan yang dilancarkan oleh cuilan. King Er berusaha membantu cuilan, namun dia kalah dalam pertarungan. King Er mencoba mati-matian untuk meraih tangan cuilan. Kemudian King Er menyerahkan energi kehidupannya untuk menghidupkan kembali pohon kehidupan. Katak iblis mulai menyerang kembali, tetapi King Er terkejut melihat aura emas bersinar dari atas langit. Ternyata sihir dari pohon kehidupan telah aktif kembali dan mampu mengalahkan iblis katak tersebut. Hati ular yang sebelumnya telah diambil kemudian kembali ke tubuh King Er. Namun, King Er tidak dapat merasakan kebahagiaan apapun. Mengetahui cuilan telah meninggal, ia memutuskan untuk menawarkan hidupnya kepada surga agar menghidupkan kembali cuilan. Tak berselang lama, tubuhnya menguap dan berubah menjadi ular hijau kecil. Kemudian cuilan akhirnya tersadar kembali, tetapi tampaknya ia telah kehilangan semua ingatannya. Dia membawa ular kecil tersebut kemudian mengembalikannya ke pohon. Sekian beralih 500 tahun kemudian, yang mana King Er mampu mendapatkan kembali kehidupannya dan dia terus mencari belahan jiwanya. Cukup sekian alur cerita kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe dan like. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.